Pertama, siapkan 60 gram gula pasir. Selanjutnya 145 gram air, ini airnya suhu ruang, dan 95 gram minyak goreng. Untuk minyak dan air ini bukan pakai takaran, ini kita timbang. Selanjutnya tambahkan juga 360 gram tepung terigu protein sedang. Bisa kita aduk menggunakan spatula sampai membentuk adonan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Jika sudah tercampur rata seperti ini, saya lanjut uleni menggunakan tangan. Nah, carilah posisi yang enak karena uleni adonan ini lumayan menguras tenaga, dan ini saya uleni kurang lebih 7 menitan. Jika sudah kalis, ini bisa kita tutup atau kita istirahatkan adonan. Bisa kita tutup adonan menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih seperti saya. Setelah kurang lebih 10 menit saya membuat adonan pertama, selanjutnya saya buat adonan kedua. Bahkan 240 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan tepung kunci biru. Dan ini selanjutnya kita tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 85 gram. Ini kita campur, aduk sebentar menggunakan spatula. Saya akan lanjut aduk atau uleni menggunakan tangan yang sudah dialasi dengan sarung tangan plastik. Untuk adonan kedua ini atau adonan B atau adonan minyak, ini sulit untuk kita uleni, asal tercampur rata ini sudah cukup. Dan ini juga saya istirahatkan, ini istirahatkan kurang lebih 15 menit saja. Ini kita tutup menggunakan kain bersih. Nah, setelah kurang lebih 30 menit adonan pertama saya istirahatkan, ini adonannya sudah kalis ya. Dan ini juga adonan kedua, setelah 15 menit saya istirahatkan, ini juga sudah bisa siap untuk kita pakai. Jadi setelah buat adonan pertama selang 10 menit saya buat adonan kedua. Anggap adonan kedua kita aduk atau kita campur ratakan selama 5 menit. Jadi total waktu selangnya dari yang adonan pertama menjadi 15 menit. Setelah adonan pertama siap, adonan kedua juga siap untuk kita gunakan. Ini bisa kita bagi menjadi sesuai selera untuk besarnya, dan di sini saya bagi menjadi 20 bagian. Dan sama untuk adonan kedua saya juga bagi menjadi 20 bagian. Dan ini bisa kita susun di posisi pinggir atau sesuaikan dengan posisi yang nyaman. Jika sudah, kita ambil adonan pertama. Untuk adonan pertamanya kita bulatkan dan bisa kita pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, kita isi dengan adonan kedua atau adonan minyak. Ini kita bulatkan dan kita tutup atau kita kunci. Lanjut, saya beri contoh yang kedua juga sama. Ini kita roll untuk melebarkan dan kita beri isian untuk isian kedua, dan ini kita kunci dan kita bulat-bulatkan. Untuk adonan yang sudah dibulatkan, jangan lupa kita tutup dengan kain bersih agar permukaan atasnya atau adonan tidak mudah keras. Jika sudah, ini bisa kita lakukan sampai selesai.
ini sudah selesai semua. Langkah selanjutnya kita ambil satu adonan yang sudah kita bulatkan. Kita ambil dari bulatan pertama, kita roll memanjang, rollnya pelan-pelan, dan ini kita roll kurang lebih 1 jengkal dan kita gulung dari atas ke bawah. Untuk tahap pertama meroll atau roll panjang ini cukup mudah ya dilakukan. Nah, ini bisa kita lakukan sampai selesai. Dan ini sudah selesai untuk tahap pertama, dan tahap kedua juga sama. Kita ambil dari roll paling pertama dan kita roll memanjang. Kita rollnya tipis-tipis saja atau pelan-pelan. Setelah di roll panjang dan tipis, ini bisa kita gulung dari atas ke bawah sampai membentuk adonan yang lebih kecil. Bisa kita lakukan hal yang sama seperti di awal. Untuk tahap pertama dan tahap kedua, kita roll memanjang, roll tipis, dan rollnya secara perlahan. Kita roll sampai semuanya selesai. Jika sudah selesai semua, kita lanjut ke tahap 3. Ambil satu adonan yang pertama kita gulung, bisa kita roll. Untuk tahap ketiga, ini untuk tahap pemberian isian, bisa kita roll memanjang dan melebar. Panjang dan lebarnya tidak usah terlalu over, hanya cukup untuk bisa diberi isian. Nah, seperti ini, dan ini isiannya sudah ada link videonya. Ini cara buatnya juga mudah. Untuk isian kacang hijau juga saya bulatin 20 pieces, dan ini bisa kita bungkus. Untuk membungkusnya ini sedikit sulit, dan ini kita bungkus sampai tertutup rapat agar isiannya tidak keluar pas proses pemanggangan. Dan ini kita bulatkan. Oh ya, untuk berat isian saya timbang masing-masing 30 gram. Nah, ini udah jadi. Ini bisa kita roll ataupun kita tekan-tekan, kita pipihkan menggunakan tangan. Dan ini sudah selesai. Ini kita masukkan di dalam loyang yang sudah kita alasi dengan kertas roti. Lakukan hal yang sama di setiap adonan sampai semua adonan habis. Ini sudah selesai semua saya bentuk. Wow, cantik banget ya teman-teman. Dan ini akan saya beri pewarna. Untuk pewarnanya opsional ya. Jika mau diberi juga boleh, jika tidak juga boleh. Saya gunakan sumpit bagian atas atau bagian yang besarnya. Ini bisa kita beri pewarna sampai selesai. Siap untuk kita panggang. Setelah kurang lebih sudah saya oven 30 menit, api sedang cenderung kecil ya. Ini akan saya balikkan satu persatu. Untuk lamanya memanggang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Jika sudah, bisa kita panggang lagi dengan api sedang cenderung kecil, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 20 menit saya panggang, dan ada beberapa kue atau adonan yang mengembang, seperti isiannya mau keluar. Ini tenang saja ya teman-teman, ini tidak masalah, ini hal yang normal. Dan bisa kita balikkan satu persatu sambil ditekan perlahan, nanti dia akan kempes kembali.
jika sudah, ini bisa kita oven kembali kurang lebih 5-10 menit. Nah, setelah 10 menit saya oven, bagian bawahnya juga sudah pas tingkat kematangannya ya. Ini bisa dicek. Nah, ini isiannya tidak keluar ya. Isiannya juga sangat cantik. Ini kita tunggu sampai dingin dulu atau sampai hangat. Nah, ini setelah bakpianya hangat. Ini sangat renyah ya teman-teman. Tuh, sangat renyah dan berlapis-lapis untuk bagian atasnya. Ini renyah dan berlapis-lapis. Tuh, cantik banget ya bakpianya. Dan ini akan saya cobain. Sangat enak ya teman-teman. Rasa manisnya juga pas. Ini renyah dan berlapis-lapis, saya suka banget. Ini kondisi bakpianya masih hangat ya. Dan ini akan saya coba lagi satu karena ini benar-benar enak. Wow, ini enak banget ya teman-teman. Renyah dan berlapis-lapis. Ini rekomendasi banget untuk dicobain yang suka dengan isian kacang hijau. Dan ini bisa dijadikan untuk teman teh dan kopi. Bisa juga untuk ide usaha ataupun ide jualan. Ini enak dan renyah banget ya teman-teman, dan juga berlapis-lapis. Pertama, tambahkan sedikit minyak goreng di dalam loyang yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan loyang dengan diameter 16 cm dan tingginya 7 cm. Bisa kita olesi semua permukaan dan semua sisi loyang. Jika sudah, kita beri kertas roti. Dan loyang bisa kita sisihkan. Pecahkan 1 butir telur ayam utuh. Dan saya juga tambahkan 1 kuning telur. Selanjutnya, saya juga tambahkan cake emulsifier. Di sini saya gunakan SP dan sebanyak 2,5 gram atau setara setengah sendok teh. Vanili cair 1/4 sendok teh atau secukupnya. Ini bisa kita mixer dari kecepatan rendah menuju kecepatan paling tinggi. Dan jika sudah berbusa, saya tambahkan 100 gram gula halus. Saya masukkan gula halus secara bertahap. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ditekan tombol like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kita masukkan sisa gula halus. Adonan bisa kita mixer kembali sampai kental putih berjejak. Lamanya mixer kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, jika adonan sudah kental putih berjejak seperti ini, bisa kita matikan mixer. Kurang lebih tekstur adonan seperti ini. Tekstur adonan sudah kental putih berjejak. Dan kita gunakan spatula. Kita sisir pinggiran adonan agar memastikan adonan tercampur rata. Jika sudah, selanjutnya bisa kita tambahkan pasta pandan. Ini kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata saja. Untuk pasta pandannya saya tambahkan kurang lebih setengah sendok teh atau bisa disesuaikan dengan selera untuk warnanya. Jika sudah tercampur rata, bisa kita matikan mixer.
Dan selanjutnya kita tambahkan 115 gram tepung terigu protein sedang. Dan kita juga tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh garam. Ini bisa kita ayak agar memastikan tidak ada tepung yang bergerindir. Ini bisa kita aduk dan kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang rendah. Jika sudah, selanjutnya kita tambahkan 150 ml santan dengan kekentalan sedang dan masukkan secara bertahap. Saya bagi menjadi 2 kali bagian. Dan ini sambil kita mixer perlahan menggunakan speed paling rendah. Dan kita masukkan sisa santan ke dalam adonan dan ini kita mixer kembali sampai semua adonan tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, mixer bisa kita matikan. Untuk memastikan semua bagian tercampur rata, bisa kita aduk sebentar menggunakan spatula. Jika dirasa semuanya sudah tercampur rata, kita masukkan sedikit adonan ke dalam loyang yang sudah kita olesi minyak goreng dan sudah kita alasi dengan kertas roti. Dan adonan bisa kita aduk perlahan menggunakan tusuk sate agar udara yang terjelembab bisa keluar, dan ini juga bisa kita hentakkan, fungsinya sama agar udara yang terjelembab bisa keluar. Ini siap untuk kita kukus, dan sebelumnya kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini kita kukus kurang lebih 7 menitan dengan api sedang, dan jangan lupa tutupnya kita alasi dengan kain serbet. Sambil menunggu adonan dasar matang, ini kita siapkan isian kacang hijau. Untuk beratnya isian kacang hijau saya gunakan 200 gram dan nanti resepnya akan saya tampilkan di atas dan saya simpan di deskripsi box. Ini bisa kita bentuk, bulatkan dan kita pipihkan. Setelah kurang lebih 7 menit adonan sudah matang, ini bisa kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate. Fungsinya agar adonan kedua menempel dengan sempurna. Dan ini kita masukkan isian kacang hijau. Bisa kita ratakan atau kita rapikan kembali menggunakan sendok. Jika sudah rata, kita masukkan sisa adonan. Sebelum memasukkannya, ini saya aduk sebentar agar buih-buihnya atau udara yang terjelembab di dalam adonan bisa keluar ya. Jika sudah, kita masukkan kembali sisa adonan. Nah, ini bisa kita kukus kurang lebih 15 menit dengan api sedang. Setelah kurang lebih 15 menit, ini kuenya sudah matang. Ini wangi banget.
dan teksturnya sangat lembut. Bisa kita tes apakah sudah matang. Jika tidak ada yang menempel, ini sudah matang. Ini bisa kita angkat. Dan kita dinginkan. Nah, kuenya sudah dingin. Bisa kita balikkan. Wah, kuenya cantik banget ya teman-teman. Kita buka lapisan kertas rotinya. Dan kue siap untuk kita potong dan kita sajikan. Terlihat kue kukus ini sangat empuk dan lembut. Ini bisa kita potong sesuai selera. Ini cantik banget ya teman-teman. Ini akan saya coba. Ini enak banget, legit, lembut, dan enak banget. Manisnya juga pas, ini juga sangat wangi. Dan ini enak banget untuk teman teh dan teman kopi. Bisa juga untuk ide usaha atau untuk ide jualan ya. Teman-teman yang suka dengan kue isian kacang hijau wajib banget dicoba karena ini juga sehat ya teman-teman. Hanya dikukus, jadinya sangat banyak dan enak. Bahan-bahan mudah didapat dan cara pembuatannya juga sangat mudah. Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan buat bakpao gembul ya. Ini bakpaonya sangat enak dan sangat lembut. Pertama, kita tambahkan 230 gram tepung terigu protein rendah dan 20 gram tepung maizena. Selanjutnya, saya juga tambahkan kurang lebih setengah sendok teh baking powder. Dan saya juga tambahkan 1 sendok teh ragi. Nah, pilihlah ragi yang bagus dan masih aktif ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah gulanya. Dan ini kita ratakan. Selanjutnya, jika sudah tercampur rata, boleh kita tambahkan dengan 140 ml air, dan ini airnya suhu ruang. Ini kita aduk, ratakan kembali. Nah, ini akan saya lanjut uleni menggunakan tangan. Untuk gulanya, jika mau dilarutkan dulu bersama air tadi juga boleh. Dan jika raginya ragu masih aktif atau tidak, juga bisa dilarutkan dengan air hangat dan gula pasir. Gula pasir membuat raginya cepat berbuih. Penggunaan air hangat juga bisa mempercepat aktifnya ragi dan bisa melarutkan gula pasir. Asal jangan gunakan air yang terlalu panas ya. Jika saya karena raginya masih baru dan saya sudah biasa membuatnya, jadi saya langsung campur semua bahannya. Jika sudah tercampur rata, saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak goreng. Bisa kita lanjut uleni sampai semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi kalis elastis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, jika sudah tercampur rata dan sudah kalis elastis, adonan bisa kita pindahkan di meja kerja. Dan di alas silikon bisa kita taburi dengan sedikit tepung. Dan ini bisa kita uleni sebentar. Jika adonannya masih sedikit menempel, bisa kita tambahi dengan sedikit tepung.
Jika sudah, selanjutnya adonan bisa kita pipihkan dan bisa kita bagi sesuai selera. Di sini saya bagi menjadi 10 bagian. Dan untuk pesannya bakpao bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya bisa kita bulatkan adonan. Dan ini bisa kita lakukan sampai semua adonannya habis. Selanjutnya, jika semua adonan sudah selesai kita bulatkan, ini bisa kita ambil satu adonan dari bulatan pertama dan saya pipihkan bagian pinggirannya dan bagian tengahnya saya biarkan agar nanti pas pemberian isian bisa pas di tengah. Nah, ini isiannya bisa kita tutup. Dan adonan bisa kita bulatkan kembali. Dan ini bisa kita alasi dengan kertas roti dan bisa kita lakukan hal yang sama di setiap adonan sampai semua adonannya selesai. Jika semua adonan sudah kita beri isian, adonan bisa kita tutup dan kita istirahatkan kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah kurang lebih 20 menit, ini siap untuk kita kukus. Dan kukusan sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Dan ini bisa kita masukkan satu persatu bakpaonya. Ini saya kukus 4 dulu yang kertas roti berwarna putih karena ini yang duluan saya beri isian. Dan bisa kita kukus selama kurang lebih 10 menit di api sedang. Untuk panci tutupannya jangan lupa dialasi dengan kain serbet. Nah, setelah 10 menit kita kukus, api kompor bisa kita matikan dan biarkan bakpaonya di dalam panci selama kurang lebih 3 menit. Nah, setelah kurang lebih 3 menit, ini tutupan saya buka dan hasilnya bakpaonya tidak keriput ya teman-teman. Ini bakpaonya sangat cantik dan sangat lembut. Jika ingin bakpaonya lebih wangi, bisa ditambahkan vanili cair atau vanili bubuk ya. Bisa kita kukus bakpao yang lain. Dan ini setelah semuanya selesai saya kukus. Ini total bakpaonya sudah matang 10 pieces ya teman-teman. Ini bakpaonya semuanya cantik dan gembul-gembul. Ini juga lembut dan enak banget ya. Dan untuk isian bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ingin diberi kacang ataupun coklat, keju juga boleh ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan ini yang kukusan pertama sudah dingin. Ini yang kertas roti berwarna putih. Akan saya coba. Wow, ini sangat menggoda ya teman-teman. Ini sangat lembut. Dan ini sangat enak ya teman-teman. Bisa banget untuk teman teh dan teman kopi. Ini suami dan anak-anak saya sangat suka. Ini juga bisa untuk ide jualan teman-teman ya. Jika untuk dijual, untuk adonannya dan isian bisa ditimbang agar sama besar dan sama rata. Ini benar-benar asli enak banget. Bahannya juga murah meriah, bahannya mudah didapat dan cara pembuatannya juga sangat mudah.
Dan ini bapaunya sangat lembut ya, ini sangat kenyal, dan ini kita tekan-tekan tidak kempes lagi ya. Kertas roti yang kelebihan ini akan saya rapikan, dan ini setelah selesai saya rapikan. Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan buat camilan yang sangat garing dan sangat enak. Kue ini sangat enak ya teman-teman, di luarnya garing dan isi dalamnya sangat lembut. Ayo kita langsung ke cara pembuatannya. Pertama, kacang hijau saya pakai kurang lebih 400 gram. Ini sudah saya rendam selama kurang lebih 3 jam. Saya rendam agar lebih mudah matang. Jika teman-teman punya cara atau metode yang lain, boleh juga ya. Cara masak atau melembutkan kacang hijaunya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya dan daun pandan. Ini bisa kita masak sampai kacang hijaunya lembut ya teman-teman. Nah, setelah kacang hijaunya masak seperti ini atau airnya sudah tinggal sedikit, ini sudah oke ya teman-teman, bisa kita angkat daun pandannya. Nah, ini bisa dilihat teksturnya sudah lembut dan sudah bisa kita haluskan dengan cara ditekan-tekan atau sambil dipirit. Ini masih tetap dimasak menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, ini bisa kita tekan-tekan. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita tambahkan Gula sebanyak 150 gram dan santan. Ini santannya 60 gram. Santannya baru keluar dari kulkas ya teman-teman. Ini santan kental. Nah, ini kita aduk campur ratakan. Nah, bagi teman-teman yang anggota keluarganya banyak ataupun untuk dijual, isiannya bisa dimasak sesuai selera ya banyaknya teman-teman. Ini bisa sambil terus kita masak menggunakan api kecil dan sambil terus kita aduk dan tekan-tekan sampai adonan atau isian kacang hijau bisa kita bentuk dan halus ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya, dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Nah, ini sudah selesai. Setelah diangkat dari kompor, ini bisa kita aduk sebentar dan masih dalam kondisi panas. Bisa kita tambahkan tepung terigu. Kita menambahkannya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman, cukup tambahkan tepung terigu sebanyak 50 gram. Jadi ini isiannya full kacang hijau, hanya saja kita beri sedikit tepung untuk agar memudahkan kita membentuknya. Hasilnya akan sangat enak dan campuran kacang hijaunya dengan tepung tidak terlalu banyak, jadi lebih dominan kacang hijau. Nah, ini bisa kita aduk campur ratakan. Jika sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dan kita tunggu sampai bisa kita bentuk atau dingin. Sambil menunggu adonan isiannya dingin atau bisa kita bentuk, bisa kita siapkan adonan kulitnya. Di sini kita pakai 70 gram tepung terigu protein sedang dan 80 gram tepung beras. Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai selera, dan 1 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh bubuk kunyit. Nah, ini bisa kita aduk campur ratakan. Nah, jika sudah tercampur rata, ini bisa kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Ini kita masukkan airnya secara bertahap. Ini bisa kita aduk campurkan, dan ini kita masukkan airnya secara bertahap. Oh ya, bagi teman-teman ingin kulitnya yang agak tebal, airnya bisa dikurangi ya, atau disesuaikan selera masing-masing saja. Jika ini sesuai takaran 200 ml, hasilnya akan seperti di video ya teman-teman untuk kulitnya. Nah, ini kita tambahkan air yang terakhir. Ini kita aduk campur ratakan. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini bisa kita aduk. Selanjutnya kita tambahkan 2 tetes pewarna kuning. Ini opsional ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan. Setelah isian kacang hijau dingin, ini bisa kita timbang.
seberat 40 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk pesannya ukuran isian. Ini saya rasa sudah cukup. Ini saya dapat sudah 18 biji. Isiannya akan saya simpan di dalam wadah dan akan saya masukkan di dalam kulkas. Ini bisa tahan ya teman-teman. Jika ingin menggoreng, kita tinggal membuat adonan kulitnya saja. Nah, ini kita tutup rapat dan simpan di dalam kulkas. Selanjutnya, untuk isian yang sudah kita timbang masing-masing 40 gram ini bisa kita bulatkan, dan ini bisa kita pipihkan dan bisa kita bentuk bulat atau bentuk sesuai selera masing-masing. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini yang terakhir, sama ya teman-teman caranya. Ini bisa kita gempal-gempal dulu, pastikan tangan juga sudah dicuci bersih ya. Nah, ini sudah siap untuk kita goreng. Nyalakan api kompor dan tambahkan minyak goreng secukupnya. Nah, jika minyak sudah panas, adonan bisa kita aduk-aduk dulu sebelum digunakan, dan ini kita masukkan satu persatu. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai minyaknya mengenai tangan. Ini kita goreng menggunakan api sedang. Kue yang nempel bisa kita pisahkan dan lepaskan jadi satu persatu ya teman-teman, agar matangnya lebih merata. Di sini jika kuenya sudah hampir matang, ini saya akan nyalakan api besar dan ini saya goreng menggunakan api besar sampai matang. Fungsinya agar tidak banyak minyak yang menempel ya teman-teman. Nah, ini yang sudah matang bisa kita angkat. Untuk tingkat kematangannya atau tingkat kegaringannya bisa disesuaikan selera masing-masing. Nah, jika sudah, ini bisa kita tiriskan. Sisanya kremes-kremes yang di bawah bisa kita angkat menggunakan saringan agar tidak menempel di adonan selanjutnya. Jika menempel akan pahit ya teman-teman. Nah, ini bisa kita goreng. Ini sudah matang dan ini akan saya tiriskan. Nah, ini setelah semuanya selesai digoreng. Jumlahnya saya dapat 18 biji. Masih ada stok isiannya, jadi bisa kita goreng kapan saja kita mau ya teman-teman. Ini saya rasa enak banget teman-teman. Ini masih panas kondisinya. Saya sudah tidak sabar. Ini bisa teman-teman coba di rumah ya. Nah, ini yang sudah tidak terlalu panas, sudah hangat. Ini yang saya coba, ini garing banget dan enak banget. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Yang udah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa dibantu didukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe, dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar selalu update video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.